Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing dalam Quick Tips hari ini. Gen Z dikit-dikit resign. Saya mendapat pertanyaan menarik sekali nih. Ibu bagaimana menanggapi kami di kalangan Gen Z kok sering kepikiran dikit-dikit pengennya resign. Bukan hanya saya tapi juga terjadi di kalangan teman-teman saya. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Saya bukan Gen Z, jadi saya tidak tahu tidak tahu perasaan Gen Z zaman sekarang. Tapi saya coba mengerti beberapa hal fenomena yang terjadi. Kita breakdown dalam 3 hal utama. Yang pertama adalah Gen Z zaman sekarang, kalian sudah hidup di masa Indonesia pendapatan per kapita 5.000 US dollar. Dan itu masuk pada upper middle income class. Pada saat ini, artinya kebanyakan dari kalian itu sudah merasa pada zona nyaman. Kalian pada keadaan orang tua kalian sudah punya rumah, mungkin juga ada yang beruntung sudah punya kendaraan, dan Anda sudah punya pendidikan yang cukup mapan, sehingga Anda merasa punya berbagai alternatif pilihan. Ditunjang juga dengan keadaan selain perekonomian dan pendapatan per kapita orang tua kalian, ditunjang juga dengan pendidikan kalian yang sudah mumpuni. Yang itu membuat kalian merasa nyaman atau relatif ada yang mendukung kalian ketika kalian berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Agak berbeda dengan generasi yang dulu, yang memang mencari pekerjaan itu lebih sulit, yang memang tidak mendapatkan dukungan materi secara mapan dari orang-orang tua mereka. Sehingga Gen Z sekarang banyak yang berpindah dari satu pekerjaan yang lain dengan mudah. Yang kedua dari faktor teknologi. Dengan perkembangan teknologi dan terutama digital, industrial robots, AI sekarang, banyak sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang itu belum pernah ada sebelumnya. Sehingga Gen Z merasa, kalau tidak cocok dengan yang ini bisa mencari pekerjaan yang lain, atau bahkan banyak dari kalian menciptakan pekerjaan sendiri menjadi entrepreneur. Yang itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi perpindahan adalah semakin mudahnya mobilitas pergerakan lintas daerah dan juga bahkan lintas negara. Jadi pilihan Anda bukan hanya terpaku kalau orang Situbondo tapi nggak di Situbondo, tapi Anda bisa pindah, saya mau pindah ke Malang, saya mau pindah ke Surabaya, bahkan keluar Jawa, bahkan keluar negeri. Jadi mobilitas perpindahan penduduk ini membuat Anda merasa berpikir, kalau tidak cocok di satu daerah, di satu tempat, masih banyak kesempatan di tempat lain. Dan perpindahan ke daerah lain itu membuat menjadi satu pengalaman sendiri bagi Gen Z sekarang. Sehingga itu dianggap satu keuntungan untuk bisa berpindah ke daerah lain atau ke negara lain untuk memperkaya pengalaman kalian. 3 hal ini menurut saya mempengaruhi keputusan Gen Z sekarang untuk relatif lebih mudah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Sekarang mungkin pertanyaan mendasarnya adalah apakah itu salah? Apakah itu akan memperburuk karir kalian jangka panjang? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh kalian sendiri. Kalian harus bertanya apa passion kalian dalam jangka panjang. Pekerjaan apa yang kalian betul-betul suka dan kalian merasa mencintai melakukan pekerjaan itu dalam jangka panjang. Ketika kalian tahu end goal jangka panjangnya, maka pekerjaan apapun yang kalian pilih sekarang itu diharapkan akan membangun kredibilitas Anda untuk mencapai pekerjaan di jangka panjang atau usaha di jangka panjang tersebut. Jadi apapun pekerjaan itu harus bisa sesuai atau konsisten atau mendukung pekerjaan Anda di masa atau usaha Anda di masa yang akan datang. Dan yang perlu diingat adalah jangan mentang-mentang Anda pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain terus Anda jadi semena-mena melakukan ya udah saya mau pindah 2 bulan
pindah aja. Saya mau pindah 2 bulan, pindah aja. Melakukan pekerjaan dengan semena-mena atau seenaknya kalian. Perlu kalian ingat bahwa kalian akan didefinisikan dari output yang kalian hasilkan. Jadi seberapapun kalian bosan dengan pekerjaan, seberapapun kalian akan ingin sering berpindah, apapun pekerjaan yang kalian lakukan saat ini, lakukanlah yang terbaik, berikan usaha terbaik Anda. Terima kasih.